melalui YouTube ini aku mau ngajak kalian untuk curhat. Boleh cerita sedih, cerita bahagia, cerita indah, cerita patah hati, atau cerita di masa lalu. Mau cerita apa kita hari ini? Aku mau mulai sama cerita masa lalu dari temanku yang baru masuk SMA. Biasanya cerita anak SMA itu emang paling asik kan buat diceritain. Tapi cerita ini bukan untuk dihakimi, cerita ini hanya untuk diambil pelajaran bersama. Aku punya teman namanya Iva. Kami bisa dekat karena kami sama-sama telat ketika masa orientasi. Dan ternyata kami ditaruh di satu kelas yang sama. Akhirnya aku duduk satu bangku sama Iva. Kami duduk di baris keempat, yang dimana biasanya saat itu di baris kelima dan baris keenam itu cowok-cowok yang duduk. Nah, ada satu cowok yang sering ngegodain kami. Sebut aja namanya Fauji. Dia dari anak keluarga yang cukup berada, tapi nggak ganteng. Bukan jelek, tapi hanya tidak ganteng pada saat itu. Biasanya cewek-cewek SMA itu seleranya cowok-cowok OSIS yang berkarisma, atau cowok-cowok basket yang tinggi dan menarik. Tapi Fauji nggak ada di daftar itu. Nah, dia sering godain aku, tapi karena reaksiku biasa aja, dia berhenti. Tapi berbeda sama reaksi teman sebangkuku Iva. Saat digoda dia bahkan sampai bilang najis, ih, cih. Aku cukup kaget sih sama jawaban Iva, karena pada saat itu kalau bilang najis itu kayak bakal kena karma atau nanti bakal ngejilat ludah sendiri. Saat Iva pergi ke kantin waktu itu, Fauji sempat bilang sama aku kalau dia mau jadiin si Iva ini pacarnya. Tapi teman sebangkunya bilang, namanya Aldi, dia bilang gimana bisa jadiin pacar, orang mau digodain aja jijik kan. Tapi Fauji bilang ayo kita taruhan, kalau sampai gue jadiin dia pacar lu harus bayar gue. Aku pikir Fauji saat itu hanya bercanda, tapi ternyata aku salah. Kenapa? Karena 1 minggu kemudian Iva cerita kalau dia terima si Fauji, terima jadi pacarnya Fauji. Aku tidak berekspresi apa-apa, tapi aku langsung nengok ke belakang dan Fauji hanya tersenyum. Jadi aku hanya diam dan tidak cerita apa-apa. Dan aku harap mereka baik-baik aja. Tapi tepat 1 minggu setelah mereka pacaran, Iva cerita bahwa si Fauji ini biasanya selalu WA dan telepon, tapi tiba-tiba 3 hari ini dia menghilang. Dia tidak WA lagi, tidak telepon lagi. Setelah cerita-cerita itu, kami pergi naik motor untuk makan bakso. Tapi ada satu kejadian yang tidak terduga, kami tiba-tiba ditabrak sama anak dari SMA lain. Dan anak itu hanya nengok kami lalu kabur. Karena tabrakan itu, motor Iva akhirnya mogok. Dan kami udah selalu berusaha, tapi motornya tidak bisa nyala. Dan akhirnya pilihan terakhir adalah Iva menghubungi Fauji untuk minta bantuan. Tapi Fauji reject. Setiap Iva hubungin lagi, Fauji reject. Dan akhirnya aku berinisiatif untuk bantuin nelponin si Fauji. Enggak di reject, tapi tidak diangkat. Lalu aku juga inisiatif untuk ceritakan situasinya lewat WA. Sebelum Fauji bales, motornya akhirnya nyala dan kami akhirnya jadi makan bakso, dengerin cerita kegalauannya si Iva lagi. 30 menit kemudian Fauji telepon. Dan bingungnya teleponnya bukan ke Iva, malah ke aku. Tanya di mana sekarang, motornya udah nyala belum? Dia bilang lagi sibuk dan dia akan minta tolong temannya untuk samperin aku sama Iva. Sebut aja temannya Iwan. 15 menit kemudian teman kompleknya si Fauji, si Iwan datang. Dia samperin kami ke tempat kami makan bakso. Terus dia bantuin nyalain motornya dan anterin aku pulang duluan karena rumahku lebih dekat dari tempat bakso. Lalu anterin Iva pulang ke rumahnya. Aku pikir ceritanya selesai dan hubungan mereka baik-baik aja. Tapi ternyata aku salah. Karena di hari Senin saat aku nyamperin Iva sekolah, Iva cerita kalau dia putus sama Fauji. Karena Fauji ternyata nembak dia untuk taruhan.
karena Fauji sakit hati waktu Iva merendahkan dia. Dan faktanya yang paling mengejutkan adalah Iva tahu itu dari Iwan. Singkat cerita, setelah itu Iwan dan Iva jadi sering chattingan, sering teleponan. Lalu apa yang terjadi? Ada yang bisa tebak? 2 minggu kemudian Iwan nembak Iva dan mereka pacaran. Tapi pacaran mereka pun tidak berlangsung lama, karena 2 minggu kemudian Iva cerita kalau Iwan juga taruhan sama teman sekompleknya, bahkan Fauji juga ikutan cuy. Fauji merasa bersalah dan akhirnya ceritain semua yang terjadi, kalau Iwan jadian sama dia itu cuman karena taruhan. Menarik kan ceritanya? Kisah cerita awal masuk SMA yang menurut aku saat itu sangat plot twist dan cukup miris. Tapi aku minta kalian jangan menghakimi, ambil aja pelajarannya. Mungkin kita gak suka sama orangnya, tapi reaksi kita bisa menentukan tindakan orang lain ke kita. Kalau kalian nih, apa yang bisa kalian ambil pelajarannya dari cerita masa lalu teman aku ini? Komen di bawah ya. Tapi kalau kalian juga mau ceritain soal kalian suka sama orang, itu juga bisa di email di bawah. Atau cerita kegalauan, cowok toksik, atau kalian akhirnya jadian sama orang yang kalian suka, kalian juga bisa cerita di email di bawah. Aku tunggu ya cerita kalian. Sampai ketemu minggu depan.